Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang saya cintai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah acara pembukaan acara Ijtima ini akan dibuka dengan tilawat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Aryo Said Ahmad, mahasiswa Jamiah Ahmadiyah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فتقبلها فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Surat Ali Imran ayat 36. Artinya, ingatlah ketika perempuan Imran berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah nazarkan kepada engkau apa yang ada dalam kandunganku untuk mengkhidmati engkau. Maka terimalah ia dariku, sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Maka tatkala ia telah melahirkannya, ia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya yang aku lahirkan ini seorang perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Sedangkan anak lelaki yang didambakan itu tidaklah sama seperti anak perempuan ini. Dan sesungguhnya aku menamainya Maryam. Dan sesungguhnya aku mohon perlindungan engkau untuknya dan keturunannya dari setan yang terkutuk. Maka Tuhannya telah mengabulkannya dengan pengabulan yang baik dan menumbuhkannya dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria datang menemuinya di mihrab, ia mendapatinya ada rezeki padanya. Ia berkata,
"Hai Maryam, dari manakah engkau mendapatkan rezeki ini?" Ia berkata, "Rezeki itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Nazam oleh Lukman Ahmad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi zaman Zoom kalam Hazrat Aqdas Masih Maud alaihi salatu wassalam. Muhasin Quran Karim. देखो खुदा ने एक जहां को झुका दिया, गुमनाम पाके शोहरे आलम बना दिया। देखो खुदा ने जहां को झुका दिया, गुमनाम पाके शोहरे अलम बना दिया। जो कुछ मेरी मुराद थी सब कुछ दिखा दिया। जो कुछ मेरी मुराद थी सब कुछ दिखा दिया। मैं एक गरीब था मुझे बेइंतिहा दिया। मैं एक गरीब था मुझे बेइंतिहा दिया। एक कतरा उso के फजल ने दरिया बना दिया। एक कतरा उso के फजल ने दरिया बना दिया। मैं खाक
tahu sini Suraya bana dia Meha kata usine Suraya bana dia Deko khuda ne ke jahako juga dia. Artinya, lihatlah, Tuhan telah menundukkan seluruh alam semesta. Ia menemukan seorang yang tiada dikenal, lalu menjadikannya masyhur di seluruh dunia. Apapun yang menjadi keinginanku, ia telah memperlihatkan semua itu. Karunia-Nya telah menjadikan setetes air menjadi hamparan samudra. Dahulu aku hanyalah sebutir debu. Ia telah menjadikan aku bintang suraya. Jazakumullah hasanal jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya janji hudam yang dipimpin oleh Sadar Khudam Tuan Muhammad An-Nahdi Sholihin. Silakan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu Allah ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu Allah ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku berjanji setiap saat bersedia mengorbankan jiwa raga, harta, waktu dan kehormatanku untuk kepentingan agama, nusa dan bangsa. Aku bersedia menghadapi segala pengorbanan untuk tetap berdirinya Khilafat Ahmadiyah. Aku akan taat pada segala keputusan yang ma'ruf dari Hazrat Khalifah. Insya Allah. Ya, sesungguhnya rekan-rekan silakan duduk kembali. Cara berikutnya adalah janji lajnah yang dipimpin oleh Ketua Lajnah Daerah DIY. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin karena Ibu Sadar masih sedang dalam perjalanan menuju Yogyakarta, saya ditugaskan untuk memimpin janji. Tangan kanan di atas tangan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Janji Lajnah Imailah. Asyhadu alla ilaha illallahu
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang patut disembah selain Allah, Tuhan yang Maha Esa, dan tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Saya berjanji akan selalu siap mengorbankan jiwa, harta, waktu, dan anak-anak saya demi kepentingan agama dan bangsa. Saya akan senantiasa tetap teguh pada kebenaran dan akan selalu siap untuk segala pengorbanan demi menegakkan khilafat Ahmadiyah. Insya Allah. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Seterusnya adalah sambutan Ketua Ijtima Wakfino Nasional, yaitu akan dibacakan oleh Tuan Irfan Supadiantama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Amir Nasional, Bapak Sekretaris Wakafino PB, beserta jajaran pengurus PB yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Sadar Hudam, beserta seluruh jajaran pengurus Hudam yang hadir pada kesempatan kali ini, Ibu Sadar LI yang mewakili, dan beserta seluruh pengurus yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita telah diberikan untuk hadir pada kesempatan kali ini, Istimewa Nasional Wakaf Inau tahun 2023. Salawat dan salam tidak lupa juga kita ucapkan, kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Muhammad Rasulullah SAW. Saya di sini mewakili panitia mengucapkan jazakumullah ahsanal jasa, bahwa rekan-rekan wakifat, wakifin telah bersedia hadir dalam kesempatan kali ini. Dan dari kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak terdapat keterbatasan yang belum bisa maksimal dari kami untuk menyambut rekan-rekan semua. Namun besar harapan kami bahwa keterbatasan tersebut semoga tidak menghalangi semangat dari rekan-rekan semua untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian acara, sehingga setelah kedatangan kita, waktu yang sudah kita korbankan untuk mengikuti seluruh acara ini dapat memberikan manfaat dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Dan sekali lagi merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa bagi kami, Jemaat Yogyakarta, bukan sebuah jemaat yang sebesar jemaat-jemaat yang di Jawa Barat, dapat menjadi tuan rumah pada kesempatan Istimewa Nasional Wakaf Inau tahun 2023 yang seingat saya mungkin dilaksanakan secara pasca pandemi. Sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam kami melayani masih terdapat kekurangan-kekurangan. Dan demikian, jazakumullah ahsanal jasa. Wassalamualaikum.
Selanjutnya sambutan Sekretaris Wakil PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia oleh Bapak Ahmad Abdurrahman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya cintai Bapak Amir Nasional, Bapak Mubalik in charge Jemaat Ahmadiyah Indonesia beserta para pengurus besar yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Bapak Sadar MKI, Ibu Sadar LI beserta jajarannya yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati Bapak Amirda Mubalik Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh Korps Mubaligin yang hadir pada kesempatan istimewa Wakafinau hari ini. Dan yang saya cintai rekan-rekan Wakaf Now Indonesia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat serta limpahan karunia-Nya kita di sini bisa hadir untuk melaksanakan istimewa Wakaf Now di tahun 2023 ini. Sejak pandemi yang lalu, terakhir kali kita melaksanakan istimewa Wakafinau, jika rekan-rekan mengingatnya, ya, tahun 2020 yang lalu, yang mana kita laksanakan istimewa kita di Wanasigra dan Nagrak. Pada kesempatan tersebut, alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala, kita mendapatkan kehormatan untuk dihadiri oleh In-Charge Wakaf Now Markas Tuan Lukman Ahmad Kiswar. Dan insya Allah Ta'ala setelah 3 tahun kita tidak melaksanakan istimewa, di tahun ketiga ini maksudnya kita berhasil melaksanakan istimewa secara offline, dan beliau nanti insya Allah Ta'ala setelah acara pembukaan hari ini akan memberikan arahan-arahan bagi para Wakafinau Indonesia. Rekan-rekan Wakafinau yang saya banggakan, bahwa istimewa Wakafinau yang dilaksanakan pada tahun ini kita mengambil tema sabda Hazrat Khalifatul Masih keempat rahimullah, yaitu dalam bahasa Inggris, you were born for a great purpose at a great time. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Anda lahir untuk tujuan yang besar di waktu yang besar. Mudah-mudahan semangat tema istimewa kali ini bisa memompa semangat rekan-rekan Wakafinau untuk hadir di istimewa Wakafinau tahun 2023 hari ini, dan bisa memacu adrenalin penghikmatan rekan-rekan sekalian untuk jemaat lillahi ta'ala ini. Saya akan mengutip sedikit arahan dari Tuan Said Komar Sulaiman, Wakalat Wakaf Now Rabuah, yang beberapa bulan lalu disampaikan kepada rombongan Refresher Course Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Rabuah. Beliau menyampaikan bahwa di dalam sejarah kemanusiaan, masalah pengorbanan dan mewakafkan diri di jalan Allah Ta'ala merupakan suatu hal yang sejak dulu terjadi dan akan terus terjadi. Dari sejak Hazrat Adam alaihissalam sampai sekarang, nabi-nabi datang untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia, dan mereka semua adalah wakaf zindagi atau mewakafkan diri.
Berkenaan dengan ini, Hazrat Khalifatul Masih Robi menjelaskan bahwa tidak ada mungkin ada nubuat kalau tidak ada wakaf yang sempurna. Makna dari wakaf ialah sesuatu yang tidak menjadi milik siapapun dan dikorbankan di jalan Allah Ta'ala. Dari sinilah kita dapat memahami bahwa diri kita diwakafkan demi untuk itu dan sibuk dalam pekerjaan tersebut dan tidak akan perhatian ke arah yang lain. Dan banyak sekali berkat-berkat dari wakaf. Para Nabi alaihissalam, mereka adalah contoh yang terbaik dalam wakaf. Dan mereka juga menjalankan hal ini kepada para sahabat mereka. Dan Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang terbaik dalam kewakafan. Hazrat Masih Maud alaihissalam Rasulullah SAW mewakafkan diri untuk Islam. Dari antara para wakafin itu, Hadrat Ismail alaihissalam nampak sangat cemerlang karena beliau mewakafkan diri di masa kecil. Lalu Hadrat Maryam alaihissalam juga nampak cemerlang karena beliau diwakafkan sebelum lahir. Sebab beliau berdoa, Ya Allah, Ya Robbi, aku mengajarkan apa yang ada dalam rahimku, maka kabulkanlah, wahai Rob yang maha mendengar dan maha mengetahui. Saya apakah laki-laki atau perempuan, tetapi apapun yang ada di dalam rahimku, aku wakafkan. Ayat suci inilah yang menjadi moto dari gerakan Wakafinau hingga saat ini. Yang terakhir, beliau mengutip sabda Hazrat Khalifatul Masih keempat yang berbunyi, pada abad yang akan datang sangat diperlukan banyak wakaf zindagi. Dan setiap level jemaat diperlukan jumlah mereka yang sangat banyak. Bisa ratusan, ribuan. Dan ini akan kita hadiahkan di hadapan. Akan tetapi mereka yang di abad kedua yang akan datang. Tetapi bagaimanapun kita yang akan menyerahkan hadiah ini pada abad ini. Dan oleh karena itu kita harus berupaya untuk menyiapkan hadiah ini. Rekan-rekan Wakafinau yang saya cintai, mudah-mudahan sabda dari Hazrat Khalifatul Masih yang keempat dan kelima bisa menjadi pemupuk semangat kita untuk kita bisa berkhidmat jemaah wakaf Indonesia. Walakhiru da'wana alhamdulillah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pembukaan hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'auzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wakafalaha Zakaria kullama dahul alaiha Zakaria mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryamu anna laki haza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Pada yang terhormat Bapak Sekretaris Wakaf PB,
pada yang terhormat seluruh jajaran pengurus jemaat di Yogyakarta yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan Istimewa Wakaf ini, pada yang terhormat seluruh peserta Wakafno dan juga otomatis ada di dalamnya para mubalighin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini dengan kehendak Allah Ta'ala kita mendapatkan kesempatan kembali menyalakan Istimewa Wakafno, dan tentunya ini semuanya adalah karena kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita semua. Tentunya semuanya ini didapatkan dari apa yang telah disabdakan oleh Masih Maud Salam, yang didapatkan beliau dalam wahyunya, Kullu barakatin min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tabaraka allama man ta'alam. Ya, semua keberkatan yang kita dapatkan ini termasuk karunia menjadi Wakafno, ini merupakan keberkatan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sebagaimana yang dianjurkan oleh Huzur, kita harus banyak membaca sholawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Juga alhamdulillah pada acara pembukaan Istimewa Wakafno ini, Huzur juga memberikan sambutan dan amanahnya kepada kita semua, dan untuk itu saya bacakan saja langsung amanah beliau dalam menyambut acara Istimewa Wakafno Indonesia tahun 2023. Beliau bersabda, kepada putra-putri rohani Hadrat Masih Maud alaihissalam yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua berkumpul di sini untuk mengikuti Istimewa Wakafno Nasional tahun 2023. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa kita menyelenggarakan istimewa ini setiap tahunnya? Alasannya adalah untuk mengingatkan kalian semua, anggota dari Nizam Wakafno, dan betapa pentingnya tanggung jawab kalian, serta untuk memberikan tarbiyah petunjuk mengenai bagaimana caranya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab tersebut. Pertama-tama, kalian hendaknya senantiasa ingat bahwasanya hanya sekedar wakaf kalian tercantum di dalam daftar Wakafno tidaklah berarti apa-apa. Hanya dengan perantaraan akhlak-akhlaklah yang akan dapat membuat kalian semua meraih karunia sejati yang memang disediakan khusus di bagian dari Nizam Wakafno ini. Oleh karena itu, kalian harus selalu berusaha sepanjang waktu untuk memenuhi janji kalian sebagai anggota Wakafno, dan hal itu tentu menuntut kalian untuk meningkatkan standar akhlak, rohani, dan juga pendidikan kalian, serta menjadi suri toladan yang terbaik untuk diikuti oleh anggota yang lainnya. Setiap Ahmadi, baik laki-laki maupun perempuan, dan juga anak-anak sekalipun diharapkan agar dapat berakhlak dan bertingkah laku sesuai dengan ajaran-ajaran Islam di sepanjang hidup mereka. Sehingga jika anggota Wakafno hanya mengikuti standar yang biasa-biasa saja, maka mereka tidak dapat mengklaim bahwasanya ada perbedaan antara mereka dengan yang non-wakaf. Oleh karena itu, janganlah pernah lupa bahwa kalian semua adalah orang yang telah berjanji untuk menyerahkan hidup kalian demi agama kalian. Kalian harus berupaya sekuat tenaga untuk menanamkan di dalam diri kalian standar tertinggi dari ajaran dan nilai-nilai yang agama Islam. Hadrat Masih Maud bersabda,
Aku menganggap hal ini sebagai sebuah kewajiban untuk disampaikan kepada jemaatku. Bahwasanya jika kalian menginginkan keselamatan dan ingin meraih sebuah kehidupan suci yang abadi, maka perlu sekali orang baik yang akan maupun tidak langsung mempersembahkan hidup mereka semata-mata demi hendaknya terobsesi untuk meraih derajat di mana mereka dapat mengatakan bahwa hidupku, matiku, pengorbananku, dan ibadahku hanyalah untuk Allah Ta'ala semata. Dan jiwa mereka sebagai hanya Nabi Ibrahim alaihissalam bersaksi, Aslamtu Rabbil Alamin. Aku telah berserah diri kepada Tuhan sekalian alam. Sebelum seseorang larut di dalam menyembah dan beribadah kepada Allah Ta'ala, menyerahkan hidupnya kepada Allah Ta'ala, maka kehidupan baru tidak akan dapat diperoleh. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki jalinan hubungan denganku menyadari bahwa seseorang dapat memahami tujuan hidupnya dengan perantaraan wakaf. Inilah dasar dan tujuan yang sebenarnya dari wakaf ini. Setelah itu kalian akan menyaksikan sendiri betapa banyak yang lebih memilih petunjuk saya ini dan menganggap bahwa mendedikasikan atau mewakafkan hidupnya di jalan Allah Ta'ala itu merupakan suatu kehormatan. Jadi para wakfeno hendaknya berupaya semaksimal mungkin melebihi upaya-upaya yang dilakukan oleh orang Muslim Ahmadi biasa untuk meraih derajat. Semoga Allah Ta'ala memberkati kalian semua dengan keberkatan yang luar biasa, serta menganugerahkan taufik dan karunia-Nya kepada kalian untuk dapat memenuhi tanggung jawab kalian tersebut dengan penuh ketekunan dan kemuliaan. Hadirin hadirat wakfino yang saya hormati, selanjutnya Hujur juga telah menjelaskan di dalam khutbahnya yang disebutkan oleh Hujur tadi adalah mendapatkan keistimewaan. Hujur bersabda, 1, agar dianggap istimewa, mereka harus membuktikan bahwa mereka memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala. 2, mereka akan disebut istimewa jika mereka memiliki rasa takut kepada Tuhan melebihi rasa takut terhadap orang lain. 3, mereka akan disebut istimewa jika standar ibadah mereka jauh lebih tinggi daripada yang lain. Mereka akan dianggap istimewa jika mereka juga mengerjakan sholat sunnah atau nawafil bersama dengan ibadah yang wajib. 5, tanda bahwa mereka istimewa adalah jika moral dan akhlak mereka memiliki standar tertinggi. 6, mereka akan dianggap istimewa jika gaya bahasa dan sopan santun mereka dalam berbicara sangat berbeda dari orang lain. Dan hal tersebut menjadi bukti bahwa tarbiyat mereka terlatih dengan baik dan lebih mengutamakan kepentingan agama dibandingkan kepentingan dunia dalam berbagai situasi. Kemudian barulah mereka akan dianggap istimewa. 7, untuk anak perempuan, mereka akan dianggap istimewa jika pakaian dan pardah mereka setelah sedemikian rupa, sehingga merefleksikan ajaran Islam yang sesungguhnya, sampai ketika orang lain melihatnya, mereka akan merasa iri dan mengatakan bahwa meski hidup dalam lingkungan seperti ini, pakaian dan pardah mereka sangatlah luar biasa. 8, untuk anak laki-laki akan dianggap istimewa jika mereka menurunkan pandangan mereka karena kerendahan hati dan tidak melirik ke segala arah dan melihat materi yang tidak pantas. 9, mereka akan dianggap istimewa jika mereka memanfaatkan waktu mereka untuk memperoleh pengetahuan agama daripada melihat hal-hal yang tidak bermoral di internet. 10, anak laki-laki akan dianggap istimewa jika penampilan mereka berbeda dari orang lain. 11, anak laki-laki dan perempuan wakfeno akan dianggap istimewa jika mereka membaca Al-Quran secara dawam, mencari perintah-perintah di dalamnya dan kemudian mengamalkannya. 12, mereka akan dianggap istimewa jika mereka berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh jemaat ataupun organisasi badan serta lebih aktif dan dawam daripada yang lain. 13, merupakan perbedaan istimewa mereka jika mereka unggul atas saudara mereka dalam hal merawat orang tua dengan baik dan berdoa untuk mereka. 14, dalam hal perjodohan
Mereka akan dianggap istimewa ketika mereka mengutamakan sisi agama daripada sisi duniawi. Dan dengan mengamalkan ajaran agama dalam menjalin hubungan suami istri. 15. Mereka akan dipandang istimewa ketika kemampuan mereka untuk menahan diri lebih dari yang lain. Dan jika mereka menjauhkan diri dari segala argumen atau pertengkaran dan malah menyelesaikan masalah itu. 16. Mereka akan dianggap istimewa jika di bidang tablik mereka berada di garis depan dalam memenuhi kewajiban tersebut. 17. Mereka akan dianggap istimewa ketika mereka berada di garis terdepan dalam mematuhi khilafat dan mengikuti segala keputusannya. 18. Jika mereka memiliki karakter tangguh dan bersedia melakukan pengorbanan, maka pastilah mereka istimewa. 19. Jika mereka menampilkan kerendahan hati dan semangat untuk tidak mementingkan diri sendiri lebih dari yang lain, membenci kesombongan dan berusaha melawannya, maka mereka istimewa. 20. Jika mereka mendengarkan khutbah Jumat saya dan menonton program saya di MTA secara terus-menerus untuk mendapatkan bimbingan, maka mereka memang istimewa. 21. Jika mereka melakukan hal-hal ini dan semua hal yang disenangi oleh Allah Ta'ala, menjauhkan diri dari hal yang tidak disenanginya, dan segala sesuatu yang dilarangnya, maka pastilah mereka istimewa atau bahkan sangat spesial jika tidak ada bedanya antara mereka dan orang lain. Itulah hadirin hadirat yang saya cintai mengenai keistimewaan yang anak wakafno yang dijelaskan oleh Huzur. Itulah tadi, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Kemudian yang jadi masalah barangkali sedikit saya jelaskan ya. Tadi saya menjelaskan ayat ketika Hajat Zakaria diserahkan untuk membina atau membimbing dari Hajat Maryam radhiyallahu anha untuk mengasuhnya. Kemudian Hajat Maryam ini penuh banyak ibadah ya di dalam mewakafkan dirinya, banyak ibadah, banyak berdoa di mihrab dikatakan ya. Kemudian ketika ditengoknya oleh Hajat Zakaria, ternyata di sana ada banyak makanan, banyak rezeki. Ya. Ditanyakan anak laki haza, dari manakah nih makanan ini? Dijawab oleh Hajat Maryam, haza min indillah, inilah dari Allah Ta'ala semua rezeki ini. Ini barangkali juga berkaitan dengan masalah kehidupan kita yang sebagai orang wakafno ya. Kadang-kadang juga mungkin berpikir ya, ketika saya mewakafkan diri mengkhidmati jemaat ya, apakah dunia kita akan tertinggal atau tidak? Dapat rezeki atau enggak dari Allah Ta'ala itu. Itu gambaran seperti sebetulnya ya. Jadi kita pasti itu ada pikiran ke situ. Termasuk saya pribadi. Ketika saya mewakafkan diri ya, walaupun wakafno ya, tapi udah wakaf dari sejak saya jadi di jamiah dulu. Itu juga ketika saya jadi mumbalik nih, apa nih, dari mana rezeki rasanya ya. Banyak kan kalau cerita-cerita dulu ya para mubalik itu susah hidupnya, apalagi. Ya. Tapi ternyata dengan kurnia Allah Ta'ala ya memang betul ada kesusahan. Tapi disitulah Allah Ta'ala memperlihatkan ada wujudnya. Ketika dalam kesulitan Allah Ta'ala kasih bantuan, kasih pertolongan. Ya. Jadi alhamdulillah sampai saat ini saya sudah 30 tahun lebih dalam berkhidmat di jemaat ini, rasanya memang ada kekurangan, ada kesulitan, kesedihan. Bahkan saya demikian sulitnya, saya tidak lari kemana-mana sebagaimana yang dinasihatkan oleh Hajat Mahmud alaihissalam, sampai saya itu sujud di hadapan Allah Ta'ala waktu asar. Ya. Waktu asar itu, saking sulitnya itu kehidupan, ya Allah saya bilang dunia ini udah gelap. Aku tidak tahu kemana harus pergi, kemana harus kepada siapa, kecuali hanya pada Engkau akan memberi pertolongan. Dunia ya Allah gelap sekali, dunia ini gelap ya Allah gelap gitu kan. Waktu itu sholat asar waktu itu berjamaah, dan waktu menjelang tahiyat terakhir itu ada salam suara dari luar masjid. Assalamualaikum. Gede banget suaranya itu. Suara siapa ini kok gede suaranya di masjid ini dulu ya. Kemudian saya salam langsung. Itu makmum di belakang para hudam kita yang ada di sini waktu itu, kok diem aja nih, ada tamu kok nggak disambut keluar gitu. Setelahnya saya sedih yang keluar menyambut tamu itu, ternyata nggak ada orang, hanya suara doang itu.
Jadi saya langsung dengar bahwa itu doa mungkin diterima oleh Allah Ta'ala. Dan malam jam 12 malam setelah berdoa itu datanglah pertolongan Allah Ta'ala yang tidak disangka-sangka sama sekali. Semua problem saya akhirnya teratasi. Itu contohnya lah. Ya. Itu contoh. Ya. Itulah kita semua banyak kesaksian kita ya di dunia wakaf ini. Para mubalikin kita juga di mana-mana seperti itu. Apalagi kita jangan takut ya menghadapi alam semesta ini mendukung. Sebagaimana sering saya kemukakan di dalam pidato ataupun ceramah saya bahwa Hajat Masih Alam Allah Ta'ala telah membuat satu perjanjian pada Hajat Imam Mahdi alaihissalam yang sangat luar biasa, yaitu al-ardu was-sama'u ma'aka kama huwa ma'i anta wajhun fi hadrati ahtatu kalin nasi dimnapsi dalam bahasa Arab. Artinya bumi dan langit bersama engkau sebagaimana ia bersamaku. Engkau adalah yang terhormat di sisiku dan engkau adalah pilihan untuk diriku. Ini luar biasa. Jadi adik-adik yang saya hormati, yang saya cintai, kita ini wakafnya adalah karena mengikuti apa yang mengikuti yang ditugaskan Hajat Masih Salam berkhidmat pada agama ini sepenuhnya. Hajat Masih Salam pun kadang-kadang merasa kesulitan dalam kehidupan, tapi begitulah Allah Ta'ala banyak memberikan pertolongan sehingga tidak sangka oleh musuh-musuh beliau, yang musuh beliau maksudnya, itu tersebar ke seluruh dunia sampai 220 negara, yang luar biasa. Punya MTA internasional yang luar biasa. Padahal kita dan beliau waktu itu sama sekali tidak ada harta kekayaan. Tapi itulah Allah Ta'ala tadi, karena orang yang wakaf pada Allah Ta'ala, sebagaimana terjelaskan oleh sebelumnya, oleh wakaf nubusat, bahwa para anbiya itu adalah yang hakikat wakafkan dirinya. Jadi kesulitan apapun Allah Ta'ala yang memenuhinya. Itu pun jangan takut di dalam menghadapi dunia sosial kita. Insya Allah Ta'ala kita apabila Allah kita menjalankan contoh-contoh dari yang telah lalu, itu para anbiya, para mubalighin yang telah lalu semuanya, langit dan bumi pasti menolongnya. Jadi maka kalau waktu sedikit tidak akan saya lanjutkan mengenai bagaimana langit dan bumi menolongnya. Mungkin di dalam ceramah atau pidato saya sudah terdengar ya. Jadi itulah jaminannya bumi dan langit akan menolong kita. Ya. Jangankan ini karena dan keistimewaan di zaman Masih Maud salam ini ya, itu keistimewaannya luar biasa. Apa luar biasanya? Karena junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW sudah menubuatkan bahwa Al-Masih Maud atau Masih yang dijanjikan itu adalah salah satu tugasnya Yaudul Harba, akan menghilangkan peperangan, ya, akan menghilangkan perang fisik, akan menghilangkan perang senjata dan seterusnya. Dulu memang iya, karena zaman itu lain zamannya. Ya. Serangan terhadap agama itu pakai senjata demikian rupa. Dan zaman itu memang zaman seperti itu. Tapi sekarang sudah zaman modern yang luar biasa. Bagaimana mungkin juga secara akal kita menandingi itu Dajjal yang luar biasa. Ya. Teknologi yang sangat canggih. Nggak mungkin mengadakan peperangan. Oleh karena itu Allah Ta'ala melalui sabda junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu, bahwa jemaat ini memang tidak berpolitik. Apapun juga kita hanya serah pada Allah Ta'ala. Lihat orang-orang yang ingin menganjurkan jemaat ini. Yulhaq ini ingin menghapus jemaat sampai ke akar-akarnya. Bagaimana Allah Ta'ala menindaknya. Kita nggak melawan. Tidak melawan. Berserah diri. Allah sendiri yang memberikan sanksinya. Coba kalau kita macam dulu, ya sekarang ini orang kalau ini ada juangnya, kalau dengan perang kan hukumnya, ya waktu sudah habis. Jadi dengan adanya tidak perang itulah justru kita diberi kasih sayang langsung Allah Ta'ala itu. Kalau kita yang menembak, kalau kita yang ini kan kena hukuman. Kena sanksi hukum mau gimana pun juga ini kan, tapi dengan kita hanya berdoa Allah Ta'ala yang menindak melalui malaikat-malaikatnya itu mereka meledak pesawat
Kan nggak ada hukuman bagi kita mah, ya. Nggak ada urusan hukum, kita hanya berdoa. Itulah keistimewaan jemaat ini, Allah Ta'ala melindungi langsung. Oleh karena itu salah satu juga langit dan bumi menolong, membantunya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua, Kapno yang ada di Indonesia khususnya dan dunia umumnya. Dan selanjutnya kita berdoa semoga acara istimewa ini berjalan dengan lancar dan sukses. Doa dimulai. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan wakfino. Amin. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada panitia.